Sebelumnya, kamu sudah tahu belum gelombang itu apa? Yap, gelombang adalah getaran yang merambat. Kalau kamu jalan-jalan ke pantai, di sana ada banyak gelombang air laut. Itu adalah air laut yang disebabkan oleh hembusan angin sehingga mengakibatkan gelombang. Kalau tidak ada angin, kira-kira bisa terjadi gelombang air laut gak ya? Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang gelombang mekanik. Gelombang air laut adalah salah satu contoh dari gelombang mekanik. Penasaran? Yuk cari tahu. Sebelumnya kita akan masuk di pembahasan mengenai apa sih itu gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat pada suatu medium. Ingat ya, pada suatu medium. Jadi kalau tidak ada medium, tidak ada gelombang yang terjadi. Mediumnya ada apa aja sih? Ada padat, cair, dan gas. Lalu, medium itu perpindahan atau ikut merambat gak sih? Tentu tidak. Medium tetap di tempatnya dan tidak ikut merambat. Sebelumnya kita sudah bahas tentang gelombang air laut. Seperti yang kita tahu bahwa gelombang tersebut adalah salah satu contoh dari gelombang mekanik yang membutuhkan medium perambatan. Jadi kalau tidak ada angin yang berhembus atau medium lainnya, maka tidak akan ada gelombang. Contoh lainnya adalah bunyi. Ketika ada seseorang yang memainkan gitar, maka melodi yang didengar merupakan hasil gelombang yang merambat melalui medium senar di gitar tersebut. Kemudian, melodi yang dihasilkan itu akan merambat melalui udara dan menggetarkan gendang telinga kita, sehingga kita bisa mendengar melodi dari gitar tersebut. Lalu, bedanya gelombang mekanik dengan elektromagnetik itu apa? Tentu saja dibedakan berdasarkan medium perambatannya. Kalau gelombang mekanik itu membutuhkan medium, sedangkan gelombang elektromagnetik merambat tanpa menggunakan medium. Bayangin, kalau bunyi menggunakan gelombang elektromagnetik, tidak ada medium perambatannya. Bagaimana bunyi bisa bergetar? Iya nggak? Bunyi bisa didengar oleh kita saja harus menggetarkan gendang telinga. Nah, kalau pakai gelombang elektromagnetik, gimana ceritanya itu gendang telinga bisa bergetar? Begitu kira-kira gambarannya. Kemudian kita masuk di pembahasan mengenai macam-macam gelombang mekanik. Gelombang mekanik juga ada macam-macamnya loh. Ada dua macam gelombang mekanik berdasarkan arah rambatnya, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Keduanya akan saya jabarkan berikut ini. Kalau kamu ditanya gelombang apa yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya, maka kamu harus menjawab gelombang longitudinal. Contoh, dari gelombang ini apa saja sih? Ketika kamu bermain pegas, kemudian melepaskannya tiba-tiba setelah diregangkan, nah, seperti itu gambaran dari gelombang longitudinal. Berikut ini ilustrasi dari gelombang longitudinal. Selanjutnya ada gelombang transversal. Gelombang ini memiliki arah getar yang tegak lurus dengan arah rambatannya. Kalau gelombang longitudinal sejajar, kalau transversal itu tegak lurus. Ingat ya. Contoh dari gelombang transversal itu ketika kamu bermain tali, kemudian tali tersebut kamu kebaskan. Contoh gelombang mekanik. Sebelumnya saya sudah sebutin beberapa contoh dari gelombang mekanik, seperti gelombang air dan bunyi. Selain itu, kira-kira ada lagi nggak sih? Yuk, langsung aja kita lihat contohnya. Gelombang tali dan air. Kamu bisa lihat ilustrasi di bawah ini mengenai gelombang tali dan air. Gelombang tali dan air laut bisa kita lihat bersama bahwa gelombang tali dan air yang merambat melalui medium akan mengalami gelombang transversal. Gelombang bunyi dan pegas. Contoh selanjutnya dari gelombang mekanik adalah gelombang bunyi dan pegas. Coba kamu lihat ilustrasi keduanya di bawah ini. Sekarang kita lihat bahwa kedua contoh gelombang di atas termasuk ke dalam gelombang longitudinal. Terdapat kerapatan dan regangan pada getarannya. Arah rambatannya juga sejajar. Lain halnya dengan gelombang transversal yang memiliki arah getaran tegak lurus. Rumus gelombang mekanik.
Setelah kamu tahu konsepnya, sekarang mari kita mengenal persamaan-persamaan dari gelombang mekanik. Frekuensi gelombang. Sebelum ke rumus, kita mengetahui dulu apa itu frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang atau biasa disingkat dengan F adalah jumlah gelombang yang merambat dalam 1 detik. Simpelnya sih, 1 detik ada berapa gelombang. Persamaan rumus dari frekuensi bisa dilihat di bawah ini, di mana F adalah frekuensi gelombang, N adalah jumlah gelombang yang dihasilkan, T adalah waktu yang ditempuh gelombang, dan T kapital adalah periode gelombang. Periode gelombang atau T besar adalah waktu yang dibutuhkan satu gelombang untuk merambat. Atau biar lebih simpel mikirnya gini, satu gelombang butuh berapa detik? Persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut, di mana T merupakan periode gelombang, N adalah jumlah gelombang yang dihasilkan, T kecil adalah waktu yang ditempuh gelombang, dan F adalah frekuensi gelombang. Nah, sekarang kita bahas tentang cepat rambat gelombang. Rumusnya begini, di mana V adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter, F adalah frekuensi gelombang atau Hz, kemudian T adalah periode gelombang, satuannya second. Kalau dilihat dari rumusnya, berarti cepat rambat gelombang adalah panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Biar lebih paham mengenai gelombang mekanik, yuk kita coba latihan soalnya. Sebuah pegas diregangkan dan dilepaskan tiba-tiba, sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak dua rapatan terdekat yaitu 40 cm. Jika cepat rambat gelombangnya 20 meter per sekon, maka panjang gelombang dan frekuensi gelombangnya adalah, jadi di sini diketahui P sama dengan 20 meter per sekon dan lambda sama dengan 30 cm. Kita ubah ke satuan meter yaitu 0,4 meter. Kemudian kita masukkan di rumusnya yaitu F sama dengan V per lambda, di mana V yaitu 20 dibagi lambda 0,4, jadi nilai V sama dengan 50, satuannya Hz. Nah, gimana tuh pembahasan dari gelombang mekanik? Bahas gelombang mekanik ternyata seru banget ya. Semoga pembahasan di atas bisa membantumu dalam memahami apa itu gelombang mekanik dan seluk-beluknya. Sekian materi hari ini, dan kita lanjut di part 2 di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.